Ngopi, ngobrol pendidikan bareng Bu Rektor. Halo teman pintar, kembali lagi bersama saya di program Ngopi, Ngobrol Pendidikan. Kali ini saya sudah kedatangan tamu, Dr. Tata Sutabri, Eskom, MMSI, MKM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma. Bersama Pak Tata, kami akan membahas mengenai metaverse dalam dunia pendidikan. Halo Pak Tata, apa kabar? Baik Ibu. Kalau universe, kita tahu bahwa universe itu kan alam semesta ya Pak? Ya, betul. Nah, sekarang ini kita mendengar ada metaverse. Kalau boleh tahu Pak, apa itu metaverse? Ya. Jadi metaverse ini merupakan seperangkat ruang virtual, ya, di mana yang kita ciptakan gitu. Jadi memang teknologinya metaverse ini diusung oleh dua, yaitu AR (Augmented Reality) dengan Virtual Reality. Gitu. Nah, sehingga dua teknologi itu bergabung menjadi satu. Nah, itulah menjadi satu metaverse. Gitu. Ini siapa yang menciptakan metaverse ini dan apa sih tujuannya menciptakan dunia apa ya ini? Dunia maya ya? Dunia virtual. Dunia virtual. Ya, dunia virtual. Mengapa dia ingin menciptakan dunia virtual? Ya. Manfaatnya apa kira-kira Pak? Tujuannya ya. Ya, jadi pertama kali diperkenalkan ruang-ruang virtual ini oleh Neil Stephenson sebenarnya tahun 1992. Jadi memang mungkin ketika itu baru bayangan secara logik gitu, di mana kita paham teknologi ini terkait dengan masalah infrastruktur ya Ibu. Nah, sehingga ya mungkin pada waktu itu infrastruktur belum mendukung. Tapi saat ini di tahun 2022 ini atau 2 tahun yang lalu sudah mulai didengungkan kembali dunia virtual ini yang diberi nama metaverse. Gitu. Ya tujuannya di mana kita mengalami masa krisis pandemi 2 tahun yang lalu, di mana interaksi kita sangat dibatasi. Untuk belajar, untuk bertemu dan sebagainya. Nah, sebetulnya ketika itu banyak pakar memprediksi situasi ini akan terjadi di tahun 2025, Ibu. Tapi lebih cepat. Tapi ternyata lebih cepat karena ke pandemi itu. Sehingga karena ada pandemi malah menjadi lebih cepat. Ya. Nah, itu ya memang ya artinya belum kita prediksi ketika itu, tapi dengan perubahan yang cepat ini maka ya selain efisiensi yang diusung dalam proses dalam dunia virtual ini juga ya kalau kita bicara efisiensi biasanya berbanding lurus dengan efektivitas gitu. Yeah. Gitu. Jadi antara waktu dengan biaya gitu kan, sehingga kalau waktunya cepat ya mungkin cost-nya jadi kecil. Yeah. Tapi kalau waktunya lambat, cost-nya jadi besar. Gitu. Baik, jadi kalau bisa saya tangkap, artinya metaverse ini diciptakan untuk memangkas ruang yang akan berdampak, ruang dan waktu yang akan berdampak kepada biaya ya Pak, dan efisiensi. Betul. Baik, nah di dalam metaverse ini juga saya tidak terlalu paham, tapi saya mendengar ada avatar. Apakah bisa Bapak jelaskan apa itu avatar? Jadi avatar itu dalam perspektif yang ada itu sebuah prototipe wujud dari kita yang muncul dalam dunia virtual. Nah, jadi misalkan, tapi biasanya avatarnya bisa lebih bagus dari
dari aslinya gitu. Oh, gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya masuk ke dunia virtual, ya mohon maaf misalkan saya mukanya banyak jerawat gitu. Karena kita buat sendiri, jadi bisa menciptakan. Jadi avatar itu bisa dimodif sebagus mungkin, dimana kita ketika berinteraksi di metaverse tadi dengan teman, dengan kolega kita, itu kok nampaknya beda gitu ya. Ya itulah artinya desain avatar itu menjadi wakil kita, karena kita kan ada di dunia fana ya. Sementara avatar kita, visualisasi kita muncul sebagai avatar di dunia virtual. Gitu. Jadi avatar itu adalah representasi kita di dunia virtual. Betul, betul. Baik. Yeah. Nah kalau begitu, kalau metaverse ini kita kaitkan dengan dunia pendidikan, apa sih Pak manfaatnya metaverse dalam dunia pendidikan? Ya banyak sekali manfaatnya Ibu. Sebetulnya apa yang sudah kita jalankan saat ini di media Zoom ya, ketika kita mengadakan kuliah online dengan mahasiswa, itu sebetulnya sudah masuk ke metaverse. Cuma memang metaverse-nya di situ muncul dalam bentuk visualisasi video. Dan suara, teks. Nah, kalau metaverse yang sesungguhnya kita bisa langsung berinteraksi, di mana kita bisa ketemu dengan mahasiswa kita, masuk ke dalam satu akun metaverse, misalkan Bina Dharma Metaverse, di mana dosen dan mahasiswa punya akun yang memang sudah disiapkan untuk bisa masuk ke Bina Dharma Metaverse. Jadi ketika kita adakan kuliah secara virtual di kelas, ya kita bisa masuk kelas, avatar kita bisa masuk kelas. Mungkin saya ada di rumah atau ada di ruang kerja saya. Mahasiswa yang mau di kampus, mau di rumah itu terserah. Tapi dia menggunakan satu alat yang namanya Oculus, Ibu. Kacamata VR tadi, virtual reality itu. Terus masuk akun Bina Dharma Metaverse, seperti kita. Kalau Ibu mau ketemu kawan-kawan di Facebook misalkan, kan harus punya akun. Nah, nanti ketemu teman-teman Ibu atau mahasiswa Ibu gitu, kita saling berkomunikasi tapi via teks. Nah, kalau di metaverse itu kita bisa langsung ketemu begini. Bisa ngobrol seperti ini, tapi memang yang muncul avatarnya. Yang muncul avatarnya, Pak. Itu. Kalau begitu, dari diskusi tadi di Universitas Bina Dharma, kita sendiri sudah merancang ke arah metaverse ya Pak, untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran, benar. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat metaverse yang sudah dirancang di Universitas Bina Dharma. Kita tahu Pak, dalam penggunaan teknologi itu seperti pisau bermata dua. Iya, betul. Pastinya ada dampak positifnya. Tadi sudah Bapak sampaikan, dia bisa memangkas waktu, kemudian ruang, juga biaya. Betul. Tapi pasti ada juga dampak negatifnya. Saya melihat bagaimana ini nanti perubahan perilaku mungkin, karena kan tadi sudah disampaikan bahwa yang akan menggantikan kita atau representasi kita di dunia metaverse itu adalah avatar. Avatar, betul. Kira-kira ini akan dampaknya apakah seperti apa ini? Akan ada perubahan perilaku seperti apa kira-kira? Jadi kalau bicara sisi positif, kita ingin teknologi yang kita adaptasi ini berdampak positif. Tapi memang dari sisi negatif juga ada. Ya kalau saya melihat contohnya, kalau yang negatif misalkan saya mau ketemu dengan Ibu Sunda gitu, tapi ternyata avatarnya bukan avatar saya gitu. Saya bisa membuat avatar yang misalkan Mr. X gitu.
Nah, tapi seolah-olah ketika Ibu ketemu, loh kok ini bukan Pak Tata gitu, bisa aja kan? Artinya tapi di dalam dunia nyata bukannya seperti kita itu pernah juga? kenal. Ya makanya kalau misalkan saya pernah kenal Ibu pasti akan Nggak bisa bohongin lagi bisa ya. bohongin gitu ya. Tapi kalau di dunia avatar, kalau misalnya akunnya dipakai orang lain, maka mungkin saja saya menduga itu Iya Tata. betul, gitu. Oke, jadi kemungkinan itu Kemungkinan akan ada, bisa ya, Pak? diretas misalkan akunnya. Ya, Nah, ya kayak Facebook juga kan kalau di media sosial orang bisa ambil akun kita, terus dia bisa posting apa aja, ya mungkin apa yang negatif gitu ya, sehingga orang nanti menyangka, oh saya tuh yang posting gitu. Begitu kawan saya lihat atau mahasiswa saya lihat, loh kok Pak Tata posting seperti ini ya? Ya pas saya tahu, oh enggak, saya nggak posting itu gitu. Ya. Oh ternyata akun saya diretas. Jadi Gitu. walaupun ada dampak negatifnya, tapi pasti ada dampak positifnya. Betul, ya Pak, betul. tergantung siapa yang menggunakan. Betul. Ini sebagai penutup, Pak. Baik. Kira-kira apakah ada yang Bapak ingin sampaikan pada Ya. teman-teman di luar sana? Baik. Ya teman-teman ngopi, jadi adaptasi mengenai teknologi metaverse ini memang harus disikapi secara positif. Ya kalau kita bicara dampak negatif pasti ada. Nah, untuk bisa melihat keniscayaan dari sebuah teknologi yang baru ini, di mana manfaatnya begitu banyak, gitu. Ya kita harus dulu mengedepankan hal-hal yang positif dulu dalam proses pemikiran kita. Mungkin itu, Ibu. Baik, Ya. terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tata atas informasi Sama-sama, yang Ibu. sangat bermanfaat ini, dan bagi Amin. teman-teman yang tertarik dengan Metaverse mungkin bisa bergabung dengan Universitas Dina Dharma. Semoga seluruh teman pintar yang sudah menonton video ini mendapat manfaat dari pembicaraan kita tadi. Teman pintar, cukup sekian ngopi bersama Pak Tata hari ini. Sampai bertemu di ngopi selanjutnya. Salam pintar.